Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Semangat pagi. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Seperti biasa, saya Daniel Adam kembali temani Anda. 1 jam kita akan dibakar motivasinya dari perspektifnya TML atau Theocentric Motivation and Leadership. Dan hari ini kita akan bicara tentang why core values matter for organizational culture. Bersama saya sudah hadir founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Rev Sales Trainer, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator and Organizational Culture Consultant, and he is Director of Capstone Asia Servitama and CSA, Pak Eloy Zaluhu. Pagi Pak Eloy. Selamat pagi, selamat malam, semangat pagi, good morning, good morning, good morning. Siap menginspirasi Indonesia. Keren. Gimana, sehat Pak Eloy? Alhamdulillah, selalu sehat. Yes. Dan kita juga berharap para pendengar, semua listeners, sahabat TML dimanapun berada, semuanya sehat, aktivitas lancar, dan bahagia. Kalau minggu lalu kita sempat selingkuh dari tema bahasan utama kita, Pak Eloy, ya. Iya, kadang-kadang kita harus keluar out of the box sedikit gitu loh, menghilangkan suasana yang keseriusan dengan kesantaian dan juga kesenangan. Nah, hari ini kita akan coba balik lagi untuk membahas tentang sebuah rangkaian atau series. Ini sudah sampai di part yang kelima dengan Leadership and Culture Transformation. Nah, makanya tadi di awal saya mengatakan kenapa kok nilai-nilai atau core values perusahaan itu merupakan fondasi pembentukan budaya. Oke, Pak Eloy, biar ke-trigger apa yang sudah kita bahas di beberapa edisi yang lalu, boleh kita review Pak Eloy di sesi pertama ini. Silakan, it's your time. Yes, thank you Mas Daryl. Semua listeners dan sahabat TML, kita sudah sampai di bagian yang kelima dari proyek penulisan buku yang harusnya ini menjadi another masterpiece, dan judulnya adalah Leadership and Culture Transformation. Kan masih dalam proses penulisan, tetapi kita sudah sampai di bab yang kelima. Yang pertama, what is organizational culture? Apa itu? Memahami apa itu organizational culture dan mengapa penting, kita sudah bahas. Lalu kita sudah bicara how organizational culture drives performance. Bagaimana sih budaya organisasi itu menentukan kinerja organisasi, baik perusahaan swasta nasional, multinasional, BUMN, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya, termasuk family business dan startup. Yang ketiga, kita sudah bicara how organizational culture eats strategy for breakfast, lunch, and dinner. Bagaimana sih budaya organisasi itu akhirnya memakan habis strategi yang telah dibuat oleh para pemimpin perusahaan. Dan kita sudah bicara, can culture be measured? How? Bisakah budaya organisasi itu diukur, diaudit, didiagnosa? Kalau bisa, bagaimana caranya? Kok Profesor Edgar Schein, mbahnya budaya, pernah ngomong bahwa culture survey tidak dapat mengukur budaya sebuah organisasi. Apa maksudnya dan bagaimana solusinya? Kita sudah bahas. Dan malam ini kita akan khusus berbicara why core values matter for organizational culture. Mengapa nilai-nilai? Ya, core values perusahaan merupakan fondasi pembentukan budaya. Bagaimana sih supaya nilai-nilai yang ada tidak hanya indah di website, di profil perusahaan, ditempel di tembok-tembok, di berbagai cabang, tapi justru kita tuh ingin supaya nilai-nilai ini berhasil membentuk budaya yang adaptif dan kuat. Itu Mas Daryl. Oke, baiklah. Untuk minggu depan jangan dibocorin dulu. Tahan sebentar ya. Ini masih berhubungan dengan sebuah rangkaian. Tapi begini, kalau kita bicara tentang satu hal yang berhubungan dengan realita di lapangan ya Pak Eloy ya. Kadang-kadang kan bisa ada sebuah nilai inti perusahaan
yang masuk ke dalam satu hal. Sementara untuk bisa menanamkan nilai tersebut kan secara mendalam ke perusahaan itu kan PR banget gitu loh, sehingga agak sulit untuk bisa berhasil mendorong tercapainya kinerja bisnis. Komentar sedikit dong Pak Eloy tentang Bagus hal itu. banget, bagus banget. Jadi, smart listeners, semua pemimpin perusahaan besar, ini saya bicara perusahaan besar ya, Ya. Bukan bisnis kecil gitu, atau kita bicara UKM ya, ini dari pengalaman saya, perusahaan-perusahaan nasional, multinasional, BUMN, kementerian memahami pentingnya nilai-nilai inti organisasi ini. Kita sudah bahas di awal-awal pembahasan kita, kalau untuk ASN misalnya, aparatur sipil negara, itu ada yang disebut berakhlak. Itulah nilai-nilai intinya, yang merupakan itu semacam cahaya gitu Mas Daryl, cahaya penuntun, the guiding light, yang harusnya nilai-nilai ini mengikat semua anggota di dalam perusahaan itu, di dalam bekerja setiap hari, berinteraksi satu dengan yang lain, bagaimana mereka berinteraksi dengan vendor, berinteraksi dengan konsumen, dan akhirnya mencapai target bisnisnya. Tetapi betul yang dikatakan Mas Daryl tadi, di lapangan membuat serta mendefinisikan nilai-nilai perusahaan seperti berakhlak tadi, atau kalau di capstone Asia Servitama ada 3C, credible, kompeten, kolaboratif. Membuatnya bisa dikatakan simple lah, bisa lah. Tetapi menanamkan nilai-nilai itu ke dalam kehidupan sehari-hari, dari satu karyawan kepada karyawan yang lain, dari satu ASN kepada ASN yang lain, sampai akhirnya berhasil mendorong tercapainya kinerja bisnis yang diinginkan. Wah, itu itu ceritanya dan itulah justru kenapa kita itu komitmen untuk membahas hal-hal seperti demikian di forum ini, Mas Daryl. Oke, baik. Boleh izin kita break dulu ya, Pak Eloy ya? 86. Nanti kita sambung lagi. Waktu kita masih panjang kok, sampai dengan jam 8 malam hari ini. Anda jangan kemana-mana, Smart Listeners. Kami akan segera kembali. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, baik. Terima kasih. Seperti Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Founder and Master Teacher of TML, Pak Eloy Zaluhu. Dan hari ini di series ini kita akan bicara tentang why core values matters for organizational culture ya. Kenapa kok nilai-nilai atau core values itu dari perusahaan merupakan fondasi pembentukan dari sebuah budaya. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa nilai-nilai inti perusahaan itu dirancang, kemudian disosialisasikan, lebih efektif, berkelanjutan. Ini penting dalam memprogram ulang pola pikir, keyakinan, sikap, tindakan, atau kebiasaan masing-masing pegawai hingga ke pemilik atau pemimpin perusahaan. Tapi Pak Eloy, pertanyaan besarnya nih Pak Eloy ya, kan saya ingat tuh Pak Eloy pernah mengatakan bahwa ada banyak perusahaan yang punya nilai-nilai inti atau yang disebut dengan core values.
Tapi kenyataannya bagi para pemilik atau pemilik perusahaan dan bagi para manajer, nilai itu kan hampir nggak bernilai, nggak ada gunanya. Bener ya, pernah bilang begitu ya, Pak Elo ya? Kenapa demikian, Pak Elo? Saya ini nih, apa namanya, disclaimer dulu, takutnya salah saya dengernya nih. Right, right. Betul Mas Daryl. Jadi saya kembali mendefinisikan dulu budaya itu apa ya, supaya penjelasan saya ini benar-benar klik ke pikiran para pendengar. Ya. Small listeners dan sahabat TML, yang disebut sebagai budaya itu berbicara tentang cara atau gaya orang-orang di dalam sebuah perusahaan melakukan berbagai kegiatan atau pekerjaan di dalam organisasi itu. Atau bisa juga pola pikir ya dan sikap kolektif sekelompok orang ya di dalam perusahaan bekerja. Bagaimana pola pikir dan sikap kolektif mereka. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang Anda dan tim kerja Anda lakukan ketika pada saat tidak seorang pun melihat. Ini penting sekali. Ya. Nah, kita bicara di level budaya, tetapi di level individu ini tetap relevan, Mas Daryl. Karena kalau di level individu, namanya kebiasaan. Jadi core values yang kita bicarakan pun, itu bisa disampaikan dengan kenapa nilai-nilai individu, prinsip-prinsip hidup seseorang, itu menentukan kebiasaannya. Dan kebiasaan tentu saja ya menentukan berhasil atau tidaknya seseorang, Mas Daryl. Yeah. So, apapun yang kita bicarakan di wilayah culture itu tetap relevan kepada pendengar kita, walaupun bahkan masih di bangku kuliah atau bahkan masih SMA. Yeah. Jadi nilai-nilai teman-teman, sahabat semuanya, nilai-nilai pribadi. Apakah Anda merasa nilai integritas, prinsip integritas itu penting, rajin, bertanggung jawab, itu penting. Nah, karena apa yang Anda anggap sebagai prinsip nilai penting, kemudian nanti Anda hidupin, itulah yang membangun kebiasaan. Banyak orang, Mas Daryl, tidak pernah memikirkan prinsip nilai apa yang mau dia pegang. Maka akhirnya kebiasaannya juga tidak terbangun sesuai dengan kesuksesan atau keberhasilan yang diharapkan. Maunya sih berhasil di kantor, maunya sih keluarga adem ayem dan setia selamanya. Tetapi prinsip nilainya tidak mendukung. Karena prinsip nilainya tidak mendukung, akhirnya justru dia bergaul dengan orang-orang yang kebiasaannya bertolak belakang dengan mimpi-mimpinya. Bisa diikutin ya ini, Mas Daryl? Ya. Nah, itu di level individu, tapi kalau di level perusahaan, betul yang disampaikan Mas Daryl tadi, budaya itu sama seperti olahraga gitu loh, Mas Daryl. Oke. Semua orang, semua orang normal lah kalau ditanya apakah olahraga penting untuk kesehatan fisik kita. Semua pada angkat tangan, Thomas. Tetapi kalau nanti ditanya siapa yang betul-betul rajin olahraga, rutin olahraga, ya menjadi 20-30% saja. Apa yang terjadi dengan 60, 70, 80%-nya? Yaitu yang tadi dalam kalimat Mas Daryl yang mana saya pernah sampaikan bahwa betul para pemilik perusahaan bisa menganggap bahwa budaya penting, nilai-nilai penting, tapi pada kenyataannya para manajer, para pemilik usaha itu hampir-hampir merasa ini tidak bernilai, ini tidak bermanfaat. Nah, jadi Mas Daryl, kita butuh waktu lama untuk menyimpulkan. Gini, kita sebetulnya tidak membutuhkan waktu lama untuk menyimpulkan apakah nilai-nilai, prinsip-prinsip yang ada di perusahaan itu betul-betul bermanfaat, bernilai atau berguna atau tidak. Loh, gimana caranya? Saya cerita dari pengalaman pribadi sebentar ya, Mas Daryl ya. Boleh. Pada tahun 2007, itu berarti 15 tahun yang lalu. Saya membantu sebuah perusahaan yang berlokasi di Jakarta ini.
ya, perusahaan keluarga. Waktu itu setelah memberikan training ya beberapa kali untuk karyawan-karyawan, ini family business by the way, dan saya melihat bahwa oh ya karyawannya berubah secara sikap, mereka lebih baik di dalam bekerja, berinteraksi satu dengan yang lain, dengan pelanggan lebih baik. Tapi saya nggak puas. Jadi saya bersyukur saya berhasil convince, membujuk pemilik bisnis itu untuk kita membangun budaya. Dimulai dengan membangun nilai-nilai inti yang sekarang sedang kita bicarakan. Dan akhirnya beliau setuju. Saya ingat sekali kita membuat prinsip nilai-nilai di perusahaan itu dengan akronim singkatan STAR. STAR atau bintang. Nah itu singkatan dari service, S-nya service, pelayanan kan gitu. Kemudian T-nya adalah trust, saling percaya di antara tim, pemilik perusahaan dan karyawan kepada pemilik perusahaan dan kepada karyawan, kepada pelanggan. Lalu accuracy. Accuracy itu berarti detail di dalam bekerja. Itu zero mistake, harus benar-benar teliti. Dan yang terakhir adalah responsible. Pantang menyalahkan, ambil tanggung jawab 100%. Nah, kami membuat ya definisinya dibantu oleh internal tim dari perusahaan tersebut dan pada akhirnya didesain lah dan dicetak menjadi 4 foto dibingkai lalu ditempatkan di lantai 1 di mana konsumen datang ke perusahaan itu untuk urusan bisnis cetak mencetak dan semua berjalan baik. Sampai suatu hari terjadilah sesuatu yang tidak pernah bisa saya lupakan walaupun ini sudah 15 tahun yang lalu. Ternyata ada satu karyawan yang salah di dalam mengeksekusi mengerjakan pesanan seorang konsumen. Dan konsumen itu entahlah mungkin memang karakter dasar atau dia lagi tertekan, pokoknya dia marah banget. Dan yang menarik waktu dia marah itu di depan konsumen-konsumen lainnya, dia tunjuk-tunjuk tuh kepada bingkai core values yang ditempelkan tadi. Dan dia bilang semuanya bohong. Itu mau dia ambil, mau dia banting ya. Ini nggak benar. Service apa? Tidak ada service nih. Dia marah-marah dan yang terjadi bisa dibayangkan pemilik bisnis menelpon saya disuruh datang. Dan beliau bilang, Eloy, ini bumerang buat saya. Kejadian kesalahan yang sama pernah terjadi kok sebelumnya. Tapi konsumen nggak marah sampai seperti ini. Ini gara-gara kamu nih. Ini kalau nggak ada core values, service dan lain-lain di tembok itu, pasti dia nggak akan semarah ini. Pada ujungnya beliau bilang, turunkan semua. Dia suruh karyawannya turunkan. Saya bersyukur Mas Daryl, waktu itu saya merasa saya diberikan hikmat untuk bicara dengan beliau dan saya mengatakan, Om, izin, boleh saya melihatnya dari perspektif yang berbeda. Ya udah apa? Gitulah kira-kira ya karena sudah jauh lebih berumur rekannya. Om, ini juga bisa dijadikan sebagai momentum yang penting banget supaya nilai-nilai yang sudah kita bangun, budaya yang sedang kita perjuangkan, itu akhirnya dianggap sangat serius oleh seluruh karyawan. Ini kan seperti standar tinggi yang kita taruh di depan publik. Dan kita nggak bisa lari. Iya, tapi kalau begitu tuh repot loh. Jadi bisa dilihat ya Mas Aryo. Di satu sisi, yang ngerti juga beliau ya seorang pebisnis yang hebat lah. Ya benar sih, dengan kita menaruh janji di depan publik, maka seluruh karyawan mau nggak mau dipaksa untuk mengikutinya. Dan ini momentum untuk, ayo, jangan cuma bisa ditempel dong. Lu hidupin supaya nggak terjadi lagi kemarahan yang sama. Tahan sebentar Peloy. Pada akhirnya Mas Daryl, kita break dulu aja pada akhirnya.
Tapi saya sedikit aja. Oh ya, Akhirnya tapi boleh. beliau setuju, akhirnya dipasang lagi dan sampai tahun 2019, persis sebelum pandemi saya datang ke sana, alhamdulillah masih ada di tembok dan saya berharap sampai hari ini masih ada dan budayanya terus dibangun. Demikian Mas Dari. Alhamdulillah, saya pikir masih di Depok dan saya datang saya dimarah-marahin lagi gitu ya. Enggak. Pak Ella, kita break dulu ya. Siap. Nanti kita sambung lagi. Ini ceritanya semakin seru nih kalau kita bicara masalah kebudayaan ya. Karena memang banyak seperti yang sampaikan tadi bahwa seharusnya yang namanya nilai inti itu dimiliki oleh semuanya, pemilik perusahaan, pemimpin. Tapi kok rasanya kadang-kadang nggak bernilai ya dan nggak ada gunanya. Ini barusan disampaikan kisahnya langsung oleh Pak Ella dan itu yang terjadi. Nah, gimana kan selanjutnya? Apa yang harus menjadi sebuah perhatian? Kita akan coba bahas lebih detail di sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Baik, terima kasih. Sebenarnya Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Dan kami juga mengundang Anda berinteraksi di 0812 11 12 959. Atau kami tunggu public chat Anda di kanal YouTube Smart FM karena kami live audio visual. Dan sementara itu kisah tadi sebetulnya menginspirasi ya bahwa ada banyak cara yang perlu secara profesional dengan menggunakan hati gitu loh untuk bisa menyikapi tentang arti dari nilai-nilai yang diterapkan dari sebuah perusahaan. Memang godaannya banyak karena itulah untuk bisa bertumbuh itu harus mengalami banyak sekali liku-liku dan juga jalan yang terjal. Tidak semulus apa yang mungkin Anda rasakan di atas kertas, Anda siapkan, Anda mappingkan. Begitu pelaksanaannya pasti ada. Dan dari kasus tadi, Pak Eloy bisa menemukan satu solusinya. Jadi Pak Eloy, untuk melihat apakah nilai-nilai inti perusahaan itu betul-betul hidup atau tidak itu, dari mana Pak Eloy? Mungkin boleh diulang lagi untuk para spesialis yang baru bergabung nih. Oh, very good. Bagaimana melihat apakah nilai-nilai inti perusahaan itu sudah benar-benar dihidupin atau belum? Gampang banget. Kita lihat saja apakah para pegawai dan juga para pemilik atau pemimpin perusahaan itu menjalaninya. Dan tentu saja bisa kita lihat dengan mengobservasi. Sama kan seperti kejadian tadi. Kalau benar-benar service dijalankan, kan STAR, S-nya adalah service. Dan sudah diberikan pelatihan juga kok, bahwa yang namanya service itu termasuk ketika kita menangani, mengelola komplain dari customer. Tetapi ya itu Mas Daryl,
itu kan harus keluar dari zona nyaman ya. Itu Betul. yang membuat banyak orang tuh ya sama seperti olahraga. We know ini penting banget, tapi bangun lebih pagi 15 menit, lalu kita jogging, itu kan nggak nyaman. Itu sebetulnya problemnya. Kita juga bisa mengetahui apakah kemudian nilai-nilai itu dihidupin atau tidak ya dengan kita melakukan survei kan. Kita bisa survei kepada customer dan kita bisa survei kepada vendor-vendor atau simply kita bertanya secara random acak saja dah kepada karyawan yang ada di perusahaan itu. Ini pertanyaannya. Oke. Apakah Anda tahu nilai-nilai inti perusahaan Anda? Menarik Mas Daryl karena ada satu survei yang pernah dilakukan mengenai pertanyaan itu. Saya baca di dalam buku Green Sin judulnya Culture Hack. Dan ketika pertanyaan seperti itu ditanyakan di beberapa perusahaan, hanya 8% saja yang menghafal core values perusahaannya dengan benar. Kebayang Mas Daryl? 8%. 92% knowing aja enggak. Padahal di dalam membangun namanya budaya itu ada 3 tahapan. Knowing, know, ketahui dulu dong, baru do, baru be. Jadi know, do, be. Wong 92% aja nggak tahu. Gimana dia bisa menghidupinya, Om? Itu Mas Daryl ya. Baik, berarti kita harus fokus ke 92% ini Pak Eloy ya. Karena memang ini kan yang menjadi PR bersama nih. Kan TML selalu memberikan banyak sekali insight dan juga inspirasi. Nah, untuk masuk ke ranah 92% yang tidak tahu tentang nilai-nilai itu, apa sih sebetulnya manfaat dari nilai-nilai inti atau core values perusahaan pada keberhasilan perusahaan? Karena dengan menjelaskan hal ini diharapkan 92% itu mau melakukan, no do be-nya kuat gitu akhirnya Pak Eloy. Very good, bagus sekali. Well, kita kembali kepada definisi budaya sekali lagi ya, Mas Daryl. Bahwa budaya itu adalah cara, gaya kita melakukan pekerjaan di tim atau perusahaan ini. The way we do things around here. Cara kita. Dan waktu kita melakukan things around here, kita bekerja di dalam tim atau perusahaan tertentu, itu kan umumnya nggak ada orang yang ngelihat. Kan tidak CCTV mantau kita, terus kan enggak. Iya. Nah, budayalah yang menolong kita untuk selalu memberikan yang terbaik walaupun tidak ada CCTV atau atasan yang memantau. Nah, budaya ini dibangunnya ada fondasi. Fondasi itu namanya core values, nilai inti. Jadi kalau nilai inti tidak ada, nggak mungkin ada budaya yang sengaja dibangun sesuai dengan harapan kita. So, ada 2 Mas Daryl akhirnya menjadi manfaat dari nilai inti ini. Yang pertama, nilai-nilai inti perusahaan menjelaskan bagaimana sih pekerjaan di divisi perusahaan tersebut dijalankan. Apakah dengan cara individu atau kerjasama tim? Beda itu Mas Daryl. Ada loh perusahaan-perusahaan yang bisa terkenal di industrinya. Dan kalau kita masuk ke dalam, mereka punya budaya itu ya one man show. Yang penting lu hebat secara pribadi. Bagaimana kamu hebat di dalam ya mendekati para pembuat keputusan dan seterusnya. Ada perusahaan-perusahaan yang kekuatannya di teamwork, kerjasama tim. Sehingga di perusahaan yang jagonya kerjasama tim, sehebat apapun orang dari perusahaan yang terkenal dengan one man show, mereka nggak akan terima. Kenapa? Karena yang disebut sebagai core values tadi itu menentukan cara kita bekerja. Saya kasih contoh dengan klien yang kami bantu tahun 2007 itu. Kan start, pertamanya service. Berarti pagi hari sampai larut malam kita pulang, cara kita berpikir dan bertindak adalah service. Itu artinya apa? Bukan gua yang penting. Service itu berarti apa? Saya mesti mendahulukan orang lain. Saya mesti mau berkorban. That's the way we do things around here. Bicara yang kedua,
trust. Berarti harus saling percaya. Berarti apa? Nggak boleh ngomong di belakang dong. Kita ngomong apa adanya. Ya tapi nanti kalau ngomong yang ada aku dimarahin. Berarti kamu nggak percaya aku. Nah, itu the way we do things around here. Kita bicara mengenai yang terakhir atau accuracy, ketelitian. Itu kan berarti waktu dia lagi motong tuh, waktu dia lagi ngelem tuh, di dalam pikirannya ini nggak boleh salah. Ini harus teliti, accuracy. Dan kalau ternyata salah, sudah ditutup dengan responsibility. Nggak boleh nunjuk jari. Dia Pak, habisnya dia begini. Nggak ada. Kenapa? Karena sudah ada core values, ambil tanggung jawab 100%, berhenti menyalahkan. Lu kebayang Mas Daryl, kalau satu perusahaan dengan 100 orang karyawan bekerja mengutamakan service. Gitu? Bekerja saling percaya. Tidak ada hoax di antara mereka. Tidak ada si A ngomongin si B, tusuk dari belakang. Tidak ada yang bekerja tidak boros-boros, memboroskan sumber daya karena harus akurat di dalam melakukan pekerjaan. Dan kalau ternyata salah pun, dia nggak nyalahin kok. Dia akan bertanggung jawab. Hebat kan itu perusahaan. Itulah core values. Dan pada akhirnya yang kedua, core values membantu mulai dari pemimpin perusahaan sampai level office boy. Ketika mengambil keputusan, kiblatnya adalah star tadi. Kiblatnya adalah, rujukannya adalah core values tadi, Mas. Masih ingat ya, di 2 atau 3 minggu yang lalu, kita bicara contoh orang bernama Michael McCain yang menjadi CEO dari satu perusahaan ternama di Kanada. Ketika kemudian mereka mendapatkan salah satu produk mereka, karena ini consumer goods, makanan ya, ternyata ada bakteri yang kemudian membuat yang mengkonsumsi makanan itu kemudian meninggal. Bagaimana caranya? Bagaimana mereka mengambil keputusan? Oh, bagus sekali. Ketika ditanya di wawancara, baru sama wawancaranya tuh sebulan atau 2 bulan yang lalu, untuk berefleksi bagaimana dia membuat keputusan pada tahun 2008. Dan dia bilang, waktu itu kami mengambil keputusan berdasarkan core values kami. Nilai inti kami adalah utamakan customer. Nilai inti kami adalah selalu berikan yang terbaik kepada customer. Jadi, walaupun kami rugi, tapi kami menarik semua produk itu dari pasar demi menghidupi core values kami. So, Mas Daryl, ada 2 manfaat dari core values. Yang pertama tadi saya katakan, itu menjelaskan bagaimana seluruh karyawan mengerjakan pekerjaannya. Dan yang kedua, membantu seluruh pemimpin, pemilik perusahaan dan para karyawan mengambil keputusan, khususnya pada saat-saat kritis dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Maka kitab sucinya adalah core values itu, Mas Daryl. Kitab sucinya. Iya. Baik. Kita break dulu, Pak Elo ya. Ini saya nggak tahu apakah cukup waktunya, karena pembahasannya masih banyak banget, tapi komentar juga ada yang masuk. Kita akan coba kombinasikan, Pak Elo ya. Dan bisa membahas pertanyaan, komentar, dan juga materi bahasan kita malam hari ini. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kabar gembira, kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation.
bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, kita masih bersama dengan Anda di sesi terakhir. Nggak kerasa ya, ini saya jamin nggak akan bisa sempat deh untuk bahas ini. Jadi boleh Pak Eloy, minggu depan kita bahas gimana ya, bahas topik. Dipadetin aja deh. Minggu depan topik lain menunggu Om. Iya makanya. Tapi nggak apa-apa deh, kita lanjutin dulu Pak Eloy, karena ini ada komentar-komentar aja. Tapi saya mohon izin ke kanal YouTube dulu ya Pak Eloy ya. Siap. Ini sudah ada Pak Paulus Gunawan. Malam Pak Paulus, beliau menanyakan begini. Jadi core value itu juga sudah harus dimiliki setiap individu sejak remaja ya Pak Eloy. Terus caranya gimana? Terima kasih. Oke, sedini mungkin core values sudah dimiliki oleh setiap individu. But Bagus how? banget. Pak Paulus Gunawan ini akan ketemu kita pada tanggal 19 Oktober 2022, Mas Dario. Oke. Karena beliau adalah salah satu dari 13 CTM Batch 5 2022 Wow. yang lulus hari Sabtu yang lalu. Oke. Jadi kita mengundang beberapa dari CTM tersebut untuk berbagi kisah inspirasi dengan kita di acara ini pada tanggal 19 Oktober nanti. Oke, baik. Jawaban saya kepada Pak Paulus Gunawan, betul Pak. Di rumah kami itu ada satu standing banner, ada satu roll banner yang sudah ada di sana sejak anak-anak saya masih kecil. Dan salah satunya tertulis 3 nilai inti keluarga kami. Nah, Pak Paulus Gunawan pasti tahu 3C, karena 3C yang ada sebagai nilai-nilai inti para CTMers, Certified Theocentric Motivators, itu juga adalah nilai inti di keluarga kami yang anak-anak harus menghidupinya. Apa itu? Pertama, credible, harus jujur. Ya. Satu kata dengan perbuatan. Ini minggu ujian kedua anak saya. Dan mereka sudah tahu. Bahwa kami ingin nilai-nilai mereka bagus, di atas 90, tetapi lebih baik nilainya 5, tapi yang penting jujur, tidak nyontek, daripada nyontek tapi nilainya 100. They know dari kecil. Ya. Yang kedua adalah kompeten. Supaya kompeten harus rajin. Jadi mereka tahu kalau mau ahli di bidang tertentu. Anakku yang pertama sukanya art, dia suka musik, dia suka drawing, maka harus banyak berlatih. Anakku yang kedua sukanya adalah math, matematika, science, maka harus banyak belajar. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Saya selalu mengatakan, kamu sih jujur, kamu sih mampu dalam bidang yang kamu tekunin, tapi ternyata nggak bisa bekerja dengan orang lain, nggak akan bisa berhasil kamu. Jadi sejak kecil mereka sudah tahu orang hebat itu, orang dewasa itu harus bisa bekerja sama dengan siapapun, apapun iman, agama, keyakinan, jenis kelamin, status sosial, apapun. Sejak dari kecil anak saya tahu bahwa harus belajar bekerja sama dengan siapapun, jangan milih-milih dari suku atau agama tertentu, karena justru level kedewasaan seseorang dinilai dari kemampuannya bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda dari dia. Nah, itu jawaban saya, Pak Paulus Gunawan, dimulai dari kecil dan tentu saja orang tua yang membimbing. Ya. Terus anak yang ketiga gimana, Pele? Oh, gimana? Anak yang ketiga gimana? Anak ketiga itu adalah buku-buku yang saya tulis, Mas. Ini lagi on progress, mau lahiran ya berarti buku ini. Ini buku yang ke-6 mau lahiran. Ya, oke. Satu komentar deh, Pak Eloy, satu komentar boleh ya? Sebelum kita habiskan bahasan kita ya. Ini dari Rio. Kalau Pak Rio bilangnya begini, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Eloy bahwa yang berhubungan dengan budaya itu betul. Jangan hanya sampai di batas tembok perusahaan saja, tapi tidak dilaksanakan sebagai sebuah implementasi, sebagai hati dan juga jiwa setiap people yang ada di dalam sebuah perusahaan. Saya sangat setuju itu. Terima kasih Pak Eloy. Oke, kemudian dari Anindya, kalau Anindya bilang begini, Pak Eloy, bagaimana caranya mempertahankan komitmen dari nilai-nilai ketika pemimpin perusahaan berganti? Tetapi semuanya itu masih menjunjung nilai atau core values dari pemimpin yang lama. Ya, bagus ya Pak Rio tadi bagus, yang Ibu Anindya ya. Anindya. Ya, bagus sekali.
Intinya begini, culture is a top-down game. Ini saya belajar dari pimpinan ya, chief dari Astra International, Chief Human Capital Astra International dari Pak Aloysius Budi, yang waktu itu saya juga mewawancara beliau di Radio Smart FM ini beberapa tahun yang lalu, dan saya mendapatkan kalimat itu yang intinya adalah it's a top down game, harus diteladankan oleh para pimpinan. Jadi memang kalau ada perubahan pemimpin, apalagi pemimpin tertinggi atau CEO, dan kalau beliau tidak menghargai core values atau budaya yang ada, ya pasti lama-lama direktur-direktur yang lain dan manajer-manajer juga tidak menghargainya. So it's a top-down game, diteteskan dari atas. Itu juga doa kita untuk Indonesia. Siapapun nanti yang terpilih sebagai presiden di tahun 2024, itu betul-betul memegang apa yang menjadi core values kita. Indonesia punya core values, Mas Daryl. Ya. Namanya adalah Pancasila. Pancasila, betul. Nah itu core values-nya itu. Bahwa nanti dijalankan atau tidak dijalankan, tergantung para pemimpin-pemimpin bangsa kita sampai kepada para menteri, gubernur, dan seterusnya itu. Demikian, Mas Daryl. Ini tinggal 5 menit, Pak Eloy. Mau tips dulu, kalian konklusi atau bagaimana? Silakan. Baik, saya tambahkan sedikit. Ya. Pembahasan kenapa ya yang namanya nilai-nilai inti perusahaan tadi, walaupun penting banget, tapi nyatanya sering tidak dihidupin, tidak dijalankan di lapangan. Loh, kok bisa? Karena tadi yang sudah kita bahas di awal, tidak dianggap penting, diremehkan, tapi yang lainnya adalah bisa juga karena nilai-nilai inti yang ada itu sudah obsolete, usang, tidak relevan dengan kondisi saat ini, Mas Daryl. Bisa loh ada perusahaan yang core values-nya dibangun 30 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu. Relevan 10 tahun yang lalu, iya. Tapi sekarang Gen Y, Gen Z masuk dengan digital society, dengan transparansi yang begitu luar biasa, udah nggak relevan. Jadi ketika para karyawan diminta untuk, ayo hidupin dong, nggak dong dia. Karena itu berarti harus namanya refresh, harus disegarkan kembali. Nah yang kedua, karena karyawan bahkan tidak menyadari ada nilai-nilai itu. Kenapa? Karena 2 tahun terakhir pimpinan dan orang-orang di human resources-nya, human capital-nya nggak peduli, Pak. Terlalu sibuk untuk ngapain? Bermanuver di tengah-tengah COVID. Yang penting kita selamat. Nah, saya ingatkan, selamat penting. Saya juga berusaha begitu di dalam tim kami. But don't ever forget yang namanya culture memakan habis seluruh strategi kita. Dan yang ketiga, Mas Daryl, karena terlalu banyak nilai inti, bisa juga nilai intinya ada 10. Ya, udah ada nilai inti, ditaruh lagi tagline, begitu banyak orang berpikir, ini sebenarnya yang paling penting yang mana sih, Om? Akhirnya udahlah, daripada pusing, sama sekali nggak dipikirkan oleh karyawan. Bisa juga yang keempat, nilai-nilainya terlalu samar, orang tidak tahu artinya apa. Jadi ketika inovasi, kita harus inovasi. Tapi itu apa? Nggak didefinisikan. Boro-boro dibuat perilaku utamanya. Dan kemudian kepemimpinan pemimpin perusahaan tidak mendukung nilai ini. Ini penting, ini terakhir, ini penting sekali. Ya. Karena pimpinannya, pemiliknya, manajer-manajernya nggak mendukung dengan keteladanan, Mas Daryl. Ya sudah, akhirnya diomongin di setiap meeting sih. Ada di dalam lagu Mars kita. Nah, tetapi kan orang bawah juga tahu. Alah, Bapak ini bicara integriti. Kemarin juga nyogok tuh gue lihat. Bapak ini ngomong integritas. Kemarin juga selingkuh tuh sama tetangga. Akhirnya nggak bunyi. Itulah yang membuat kenapa membangun culture itu tidak terlalu ngetren di antara para pemimpin. Kenapa? Karena itu memaksa diri dia untuk apa? Hidup benar. Kenapa TML ujungnya membangun culture? Karena orang kalau betul-betul teosentris, spiritual, apapun iman, agama, keyakinannya, pasti dia mau kebiasaan dan budayanya baik. Itu nggak gampang, tapi harus fight. Itu yang kita lakukan. Oke. Sebetulnya sudah
sudah habis dibabat ini semuanya hari ini ya, dengan satu buah pertanyaan besar yang menjadi bahasan kita pada malam hari ini, yaitu why core values matter for organizational culture. Itu dia jawabannya dari Pak Eloy. Pak Eloy, minggu depan kita sudah bergabung dengan tema yang berbeda, tapi masih berhubungan dengan culture pastinya. Semoga dari 5 seri ini itu mampu memberikan satu semangat atau motivasi yang betul-betul menjadi sebuah pembelajaran bahwa pentingnya membangun nilai-nilai budaya dalam sebuah organisasi itu ujung-ujungnya adalah untuk kemaslahatan bersama, baik people, perusahaan, maupun juga substansi ke depannya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat kami bahas karena terbatasnya waktu. Mudah-mudahan di pekan depan kita coba maksimalkan untuk membahas semuanya. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluku. Inspire people, develop leaders, and build organizational culture. Sampai Jumpa. Thank you, Pak Eloy. Balik ya. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih. Eloy Zaluku, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluku, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.